Mohon berkenan untuk disimak, Bapak. Pandemi COVID-19 berdampak terhadap seluruh sendi kehidupan masyarakat, baik perekonomian, pembangunan, dan juga layanan publik. Apa solusi strategis yang diambil untuk mengatasi persoalan tersebut? Ya, jadi PMK 2 itu sudah menindaklanjuti beberapa regulasi dan kebijakan dari pemerintah pusat dan juga provinsi, antara lain membentuk tim kesehatan dan tim dampak. Kami juga menyiapkan anggaran untuk penanganan COVID. Ya. Kami juga membangun koordinasi dan kerjasama lintas sektor, baik dengan menghadirkan masyarakat dan stakeholder yang ada, TNI Polri, dan semua tokoh-tokoh agama. Kami duduk bersama dan merumuskan kebijakan-kebijakan. Lalu kami juga sudah melakukan sosialisasi, menerapkan protokoler kesehatan kepada masyarakat dan stakeholder lainnya. Kami juga mengadakan lab PCR pertama ya di Papua, membangun ruang isolasi di RSUD, dan menyiapkan tempat isolasi terpusat. Serta kami mengantisipasi dan menggratiskan biaya swab dan rapid test. Kami juga membentuk pos-pos screening di setiap jalur masuk, baik darat, laut, dan udara di seluruh kawasan Teluk Bintuni. Kami juga mengadakan ribuan alat pelindung dan membagi secara gratis kepada masyarakat. Membuat tempat-tempat cuci tangan di tempat-tempat umum. Dan kami berhasil di fase pertama dari zona merah menjadi zona hijau. Ya. Ini akan berlanjut sepanjang pandemi COVID belum berakhir. Teknik dan metode ini akan tetap kami lanjutkan. Nah, karena cukup berhasil. Pada penularan fase kedua, lebih sekitar 670-an, tapi kami bisa menyembuhkan dan tinggal tersisa 20 orang yang saja. Baik, waktu Bapak habis. Apa yang dilakukan oleh paslon nomor 2, saya tidak bisa mengatakan itu betul semuanya ya. Karena apa? Kami lihat bahwa tempat rehabilitasi untuk masyarakat yang terkena COVID pandemi itu di Kampung Mesina itu tidak difungsikan secara baik. Kenapa? Setelah kami teliti bahwa fasilitas yang ada di sana tidak bisa memadai untuk karantina isolasi mandiri di Kampung Mesina. Sehingga yang terjadi adalah isolasi mandiri di rumah. Dan menurut pertanyaan kami, di tengah di tengah pandemi COVID ini, masyarakat terpuruk dalam daya beli. Mestinya yang harus dipikirkan bukan membangun fasilitas yang tidak difungsikan, tetapi bagaimana membangun masyarakat yang ada di Teluk Bintuni agar mereka bisa bangkit dan bisa berusaha untuk memenuhi kebutuhan sendiri, minimal bisa makan dan dapur selalu mengepul. Saya kira itu yang saya sampaikan. Ya, kalau kita mengatakan bahwa fasilitas terpusat di Kampung Mesina itu tidak memenuhi standar, saya sangat sayangkan. Karena itu kita sudah menjustifikasi bahwa penduduk Mesina yang punya rumah itu, mereka juga tidak layak hidup. Tapi mereka hidup di tengah-tengah pandemi ini. Jadi menurut saya ini pilihan-pilihan tersulit. Tetapi bagi kita adalah masyarakat dan juga kita semua harus paham bahwa kondisi ini kondisi darurat dan kita tidak bisa memilih kecuali bagaimana berupaya. Satu pilihan adalah tetap pada isolasi mandiri. Tetapi kalau memang terpaksa, kita juga lakukan. Tidak hanya di Kampung Mesina, tapi kita juga menyiapkan. Seperti sekarang kita sedang menyiapkan merehabilitasi rumah potong hewan untuk menanggulangi bila mana terjadi penularan yang tahap kedua. Jadi itu sudah kita lakukan. Nah, dan apapun yang kita buat, intinya adalah hasilnya. Dan saat ini kita berhasil menekan dari 600 lebih penderita COVID-19. Sekarang tinggal 17 saat ada dalam perawatan.
Demikian. Kalau menurut kami, pasangan Ayo, sebaiknya pembangunan yang sekarang diserahkan di karantina hewan, itu kan untuk pemotongan hewan, Pak. Kenapa tidak dicari tempat lain? Kan ada rumah DPR yang selama ini tidak difungsikan. Itu kan bisa difungsikan. Bisa menjadi tempat karantina. Kalau tempat karantina hewan, terus kita gunakan itu, apakah tidak menjadi satu dampak yang lebih besar? Terutama dampak lingkungannya di situ. Tapi kalau rumah-rumah dewan yang sekarang ini belum difungsikan, itu kita bisa manfaatkan, Pak. Bisa manfaatkan karena itu kan sudah dipagari, berapa rumah itu kosong, itu kan bisa dimanfaatkan sebagai tempat karantina dan itu biayanya lebih mudah karena mungkin tinggal kita menambahkan fasilitas-fasilitas yang ada di dalamnya. Yang kedua, kan kita bisa ada portal-portal di depan yang kita menjaga supaya tidak semua orang bisa masuk mengunjungi pasien-pasien atau yang terdampak konflik situ. Itu yang saya melihat satu hal yang mungkin menurut penilaian kami bahwa lebih baik kita fungsikan rumah dewan yang tidak difungsikan sampai saat ini daripada kita membangun lagi yang baru. Karena itu memboros anggaran. Dari segi anggaran kita tidak ada efisiensi, tapi kita ada namanya pemborosan anggaran. Terima kasih.